Panggung pertama gue tuh 7.000 apa 8.000 orang gitu. Anjir. Muri gue tuh udah 3. Yang pertama banget? Yang pertama banget itu, gue umur 8 tahun tuh gue main di Java Jazz tahun 2006. Rekaman gue waktu itu sama Bob James. Iya. Sama Nathan East gitu-gitu. Umur berapa lu? 10 tahun? Umur 10 tahun ya? Ya dari situ tuh baru nyokap gue kayak, yaudah deh lo kayaknya bisa nih hidup di musik nih gitu. Nah terus habis itu lu sempat bikin band nih, dulu kan lumayan terkenal nih band lo nih, Raffi and the Beat nih. Itu gimana ceritanya lu akhirnya berniat yaudah bikin band atas nama gue nih? Ini jadi Raffi and the Beat nih sebenarnya ceritanya anjing banget sih, kocak nih. Personil pertama Raffi and the Beat itu gua, Ronald Steven, Doni Justran, Bona Pascal, sama Felix, sama Bulik sih. Kalau gue tuh emang jazzer, tapi gue tuh senang party. Jangan kamu bosan, ayolah semangat, yuk seru-seruan bareng Laudeng. Oke, halo teman-teman, selamat datang di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. So, ini adalah di season kedua dan di episode pertama di season 2 ini, gue sudah kedatangan seorang drummer. Dia sangat terkenal dari zaman dia kecil sampai akhirnya dia sudah dewasa. Dan juga terkenalnya nggak hanya main drum, tapi kehidupannya juga lumayan terkenal di kalangan musisi. So, di episode kali ini gue sudah kedatangan Muhammad Raffi. Gila, keren. Ini Muhammad Raffi kan, bukan Raffi Muhammad kan? Nama gue tuh Muhammad Ibnu Raffi sebenarnya. Oh, ada Ibnunya di tengah. Ada Ibnu Raffi, cuma waktu itu cari stage name. Oh, oke, kepanjangan. Karena gue nggak punya nama belakang juga, jadi gue... Oh. Bokap gue namanya Bambang Wasono. Nah, cuman gue nggak dikasih nama Wasono belakangnya, jadi gue cuma Muhammad Ibnu Raffi. Akhirnya, wah, kayak nggak jelas juga nih kalau jadi stage name. Akhirnya, waktu itu istrinya Mas Indra Lesmana, yang masih si Mbak Hon. Nah, iya, jadi Raffi Muhammad gitu. Oh gitu, jadi Raffi Muhammad ya. Dibalik aja ya. Dibalik aja. Gitu. Nah, Raffi ini ada drummer, terus lo apalagi sih? Lo lagi pengusaha bisnismen ya? Ya, gue baru belajar lah, masih lagi baru belajar mencoba ranah yang baru. Keren. Nah, Fi, gue selalu tanya sama teman-teman musisi lah. Masa kecil lu, pertama kali lu kenal musik gimana? Apalagi lu kan terkenal udah dari kecil nih main musik ini. Nggak lagi lo. Ya, gue tuh awalnya umur 7 tahun waktu itu. Gue tuh sering dibawa sama nyokap gue ke Plaza Senayan dulu. Di situ ada toko musik tau gak sih zaman dulu? Iya, zaman dulu ya. Iya, terus gue sama nyokap gue selalu, gue minta drum. Nyokap gue kayak, jangan gitu. Lo background family nggak ada musik gitu. Terus temen gue anak kecil minta terus gitu, enak juga kan nyokap gue ya. Akhirnya gue dikasih tuh. Gue dikasih drum pertama gue, drum yang standar banget deh. Udah akhirnya pas gue ulang tahun ke-7 dibeliin. Terus gue nggak di studio dulu kan di rumah, jadi gue main kayak di halaman aja udah dombrong kacau banget. Akhirnya nyokap gue panggilin guru private dari koran dulu, tau gak sih kalau di koran? Oh iya, masih koran ya? Iya, taruh iklan di koran ya? Iya, akhirnya gue dipanggilin guru musik. Namanya Pak Yamin, gue masih inget banget. Nah, 3 kali pertemuan, waktu itu dia harus cabut ke Amerika untuk sekolah. Untuk sekolah musik. Nah, si guru gue ini titip pesan ke nyokap gue. Bu, anak ibu nih bisa main drum. Kalau bisa nanti kalau saya udah cabut, diterusin ya. Si Raffi main drumnya. Nah, dari situ tuh akhirnya gue dibolehin sama nyokap gue. Tapi juga belum yang kayak nyokap gue yakin banget, wah ini punya bakat nih gitu. Enggak juga gitu. Jadi cukup panjang perjalanannya. Gue habis dari situ dipindahin ke, ini tau gak sih lo? Dulu ada Yamaha Safiri Musik, tau gak lo? Di Mampang tuh. Nggak tahu. Nih, jadi satu guru ngajar semua instrumen. Kayak guru SD ya? Iya, kayak gitu. Ngajar semua pelajaran. Nah udah, akhirnya gue dimasukin situ. Si guru gue tuh tiap minggu cuman ngasih gue PR waktu itu, gue disuruh beli CD-nya Peter Pan, CD-nya Dewa 19. Ya pokoknya gue disuruh play along sama musik aja. Nah nyokap gue bingung kan, kenapa nih kok Raffi setiap habis pulang sekolah musik, pasti minta ke toko CD, ke Aquarius waktu itu. Udah, karena ya akhirnya gurunya datang ke rumah ngejelasin bahwa Raffi ini bisa keep up nih gitu sama lagu-lagu yang saya ajarin. Ya udah, akhirnya dari situ ya gue sendiri aja tuh main drum terus di rumah, terus latihan setahu gue aja. Akhirnya gue waktu itu, bokap gue tuh kan dulu punya jazz club. Bokap gue tuh dulu salah satu yang punya Blue Note.
Oh, Blue Note. Blue Note di Jakarta, waktu itu sempat ada tahun 90-an. Jadi bokap gue cukup banyak lah gitu relasi ke musisi. Oh iya. Nah akhirnya gue dimasukin ke Jakarta Drum School. Oh oke. Dan di situ tuh bokap gue temenan sama Mas Tovan sama Edi Syaroni waktu itu soalnya. Oh oke. Tovan Winarso. Tovan Gunarso, iya. Ya udahlah di situ gue pertama kali dirapihkan permainan gue. Akhirnya ya, maksudnya gitu, masuk di situ. sekolah musik yang menata. Iya. Iya. Itu berarti lu umur berapa tuh JDS? JDS tuh gue umur 8. 8 tahun ya? Umur 8. Soalnya gue tuh sebelum JDS pun juga gue udah manggung-manggung, nekat aja gue. Serius loh? Iya, jadi gue umur 7. Umur 7 gue dibeliin drum. Terus berapa bulan kemudian tuh gue ulang tahun. Pokoknya setahun kemudian itu gue ulang tahun ke-8. Langsung dibikinin panggung di halaman rumah gue sama nyokap tuh. Jadi kayak buat tetangga-tetangga sama keluarga aja. Iya. Di situ gue main sama band teman bokap gue ada lah gitu. Sampai sekarang masih temenan sama gue juga. Anjay. Nama bandnya Spectra dulu. Iya. Gue pokoknya disuruh main pukul lagu-lagu aja. Dewa, lagu-lagu buat terus om-om gue nonton. Iya. Nah 6 bulan dari situ sepupu gue tuh bikin tour. Dulu sepupu gue punya band namanya Gama, tau gak sih ada band namanya Gama? Iya kayaknya pernah denger Ada deh. deh. Dia tuh ada tour dulu. Naif, Gama sama band Juliet zaman dulu tuh. Oh iya. Nah gue tuh opening solo drum sendirian gitu Serius aja asli. Anjir. Jadi yang sebisa gue aja Iya, gitu iya, ya. Panggung pertama gue tuh 7.000 apa 8.000 orang gitu. Serius? Terus tapi zong anjing. Gue kayak awalnya kan gue sok-sok mau ngejas gitu kayak main-main simbal dulu gitu. Terus kayak wah cupu bocah segala. Akhirnya gue injek double pedal udah gede-gede baru. Gitu aja. Iya. Nah itu gue sambil di JDS tuh. Atau sambil di Iya, jadi JDS? ya kerjaan ya udah musik aja sih gue. Iya. Waktu itu hidup gue bener-bener sekolah musik, sekolah biasa, tour. Iya. Gila langsung tuh itu umur segitu ya maksudnya itu privilege lu untuk. Iya gue dapat privilege itu sih emang gue. Tapi emang dasarnya gue anaknya ini sih, gue nggak pernah takut salah dari dulu. Jadi kalau misalnya emang sampai gue salah ya udah gue jalanin aja, gue coba aja dulu asli. Iya itu keren banget sih. Nah terus lu di fase mana yang akhirnya lu tersadar untuk kayaknya emang gue bakal jadi musisi deh, serius di musik deh. Hidup gue ini nih. Itu titik baliknya pas kapan tuh? Gue sebenarnya pun gue karena udah terbiasa sama musik ya. Jadi gue ngerasa musik tuh kemanapun gue pergi nantinya, kemanapun gue misalnya nanti gue suatu hari misalnya gue jadi presiden apa gue jadi menteri apa gue nggak tahu ya nggak sih namanya juga kita nggak pernah tahu. Iya nggak pernah tahu. Cuman ya musik udah menjadi bagian dari hidup gue sih. Oke. Karena kayak ya gue dijelasin banyak banget gitu sama musik gitu kayak harmoni musik tuh ya menjelaskan perjalanan hidup ya gue dan bahkan banyak orang nggak sih gitu ya. Iya benar. Ya dari musiknya sendiri udah kelihatan kayak gitu minor mayor ya nggak sih udah itu hidup nggak sih. Iya benar. Iya makanya. Keren itu filosofi banget tuh filosofi sih. Iya mungkin ya kurang lebih gitu sih. Gitu ya. Nah sama yang ini Vi kan waktu itu di tahun berapa lu sempet ini kan ikut mau memecahkan rekor muri. Muri gue tuh ada 3. Yang pertama banget? Yang pertama banget itu gue umur 8 tahun tuh gue main di Java Jazz tahun 2006. Oke, jadi performer termuda. Termuda waktu itu, tapi bukan Muri, waktu itu Java Jazz-nya yang ngasih penghargaan buat gue. Oh, oke. Java Jazz-nya ngasih penghargaan sebagai musisi termuda yang main di Java Jazz tahun 2006. Oke. Tahun depannya gue bikin konser 3 generasi dalam Indonesia, pernah tahu nggak lo dulu? Oh iya tahu ya benar. Ada Gilang Ramadan, ada Benny Mustafa sama gue. Yang Mas Indro sama Dino tuh dulu. Iya benar. Nah di situ ada Muri lagi buat gue sebagai drummer termuda yang main di Java Jazz tahun sebelumnya, tahun 2006. Iya kayak gitu. Iya, gue nonton yang bertiga itu tuh. Iya, kocak itu sih di dulu. siarin live ya? Iya di TV7 dulu, Iya, TV7 ya. Udah nggak ada TV7 sekarang jadi Trans 7 ya. Iya itu sih yang Muri kedua gue kan, ya gue waktu gue umur 10 sempat rekaman sama Harvey tuh di Amrik. Iya. Nah itu sebagai musisi termuda yang berkolaborasi sama 18 musisi jazz internasional waktu itu. Sama yang terakhir gue lupa sih. Nah itu gimana prosesnya Vi? Lu emang apply untuk pengen dapetin atau ada orang yang lu ini nih? Itu sih nyokap gue sih, gue nggak tahu Nyokap sih. lu Gue nggak tahu sih. Tapi sebegitu supportnya berarti ya keluarga lu sama Jadi lu. begitu gue dapet tawaran untuk rekaman di Amerika baru tuh nyokap gue full support. Dari situ ya? Dari situ tuh. Tadinya nyokap gue ambisinya pengennya gue jadi lawyer atau jadi businessman. Iya. Gitu. Jadi emang
Ya udah sampai umur 10 tahun, tiba-tiba gue gue tuh lagi dibikinin acara ulang tahun di, lu tau MU Cafe nggak sih? Tahu. Iya kan? Sarina ya? Yoi, gue dibikinin acara main sama 9 band waktu itu dengan 9 aliran musik yang berbeda. beda. Nah, itu tiba-tiba ada random aja, ada produser dari Singapura gitu datang, terus minta apa sih, profile gue lah. Oh, oke. Minta profile gue, minta rekaman gue lagi solo-solo drum. Besokannya gue diajak makan tuh di Hotel Saripan Pacific tuh. Iya. Gue masih inget gue diajak dinner. Terus ya si orang Singapura ini bilang gitu, gue pengen ngorbitin lo nih gitu ceritanya. Kalau nggak salah tuh dia pernah bekerja sama beberapa artis Indonesia juga, cuman gue nggak tahu siapa. Iya. Akhirnya kayak gue nggak nanggepin, nyokap gue ya datang aja ke dinernya, terus kasih profile gue segala macam. 3 bulan kemudian tuh si Harvey Mason yang langsung email ke kakak gue waktu itu. Oh, oke. Jadi email ke kakak gue pun juga nggak tahu siapa Harvey Mason kan, gue masih Kecil ya. Bokap gue tahu. Oh iya. Bokap gue kayak, wah Harvey ini drummer 4Play kan. Ya udah deh gini, ada kakak gue waktu itu mau wisuda di Amerika. Kakak gue emang kuliah di Amerika kan, di San Francisco. Waktu itu gue sekeluarga memang kesana. Nah sekalian nyamperin Harvey di LA waktu itu. Akhirnya ditanya tuh, emang lu bener serius memproduksi anak gue gitu? Nyokap gue nanya ke Harvey, bener, dibuka laptop gitu dikasih lihat jadwalnya dia nih, jadwal gue dalam 1 tahun nih. Oh, oke. Terus gue emang serius gitu, dan dia tertarik sama gue waktu itu karena waktu itu kan drummer cilik yang punya exposure mungkin nggak banyak. Iya gitu. Sekarang juga medianya kan lebih banyak kan. Banyak, benar. Terus ya udah ada rekaman gue waktu itu sama Bob James. Iya. Sama Nathan East gitu-gitu. Berapa lu? 10 tahun? Umur 10 tahun ya? Ya dari situ tuh baru nyokap gue kayak, yaudah deh lo kayaknya bisa nih hidup di musik nih gitu. Oh gila. Tapi maksudnya itu ya akhirnya ada pembuktian yang membuat akhirnya orang tua lo support. Lumayan gitu, kan? karena nyokap gue tuh nggak semudah itu juga sebenarnya orangnya. Jadi kayak dia ngelihat banget keseriusan gue. Karena gue kan gue pulang sekolah jam 11 siang tuh. Gue tuh langsung masuk studio sampai jam 6 sore men tiap hari. Tiap hari? Iya, jadi hidup gue tuh cuman kayak makan, terus habis itu main drum. Gue gendut kan dulu. Iya. Berarti cepet kali dulu. Hidup gue makan, main drum, terus nonton DVD musik. Iya. Dulu belinya di Chicks Musik. Iya kan ada toko DVD di mana gue langganan tuh dulu di situ tuh. Ya udah itu aja pokoknya gue tiap hari bertahun-tahun sampai dapat opportunity rekaman sama Harvey. Nah udah tuh dari akhirnya situ. Gila tuh. Jadi teman-teman konsistensi dan juga semangat Raffi untuk latihan tidak mengkhianati hasil lo ya. Akhirnya jadi lo yang sekarang. Iya, sampai hari ini sih menurut gue. Karena once lo milih jalur di musik ya lo harus komit banget sih. Gue sampai sekarang meskipun kayak kerjaan gue banyak di luar musik, cuman harus lo ada main drumnya tiap hari gitu. Iya. Karena kalau apalagi drummer ya kuncinya di tangan kiri lo. Tangan kiri lo selesai hidup lo. Gue yakin banget itu. Iya benar. Ya, makanya kalau udah ada waktu, makanya kamar gue depannya langsung kasur gue depannya drum kan, jadi biar kan gue malas latihan sekarang kan, jadi kayak mau nggak mau bangun tidur gue langsung main drum deh gitu. Setidaknya effortnya lebih gampang ya. Effortnya lebih gampang. Harus ke ruangan sebelah gitu malas ya. Jarang tuh pasti gue mainin drum. Iya benar. Nah itu bisa jadi ide juga buat teman-teman yang mungkin agak mager ya. Agak malas sih. Ya mungkin lu taruh pad drum atau apalah gitu. Iya bisa sticking ya. Sticking. Nah mungkin yang menarik nih, gue juga penasaran sih Vi. Nah waktu itu kan lu latihan selama itu tuh. Pola latihan lo kayak gimana? Nggak jelas. Semuanya aja ya, random aja. Karena waktu itu kan gue, waktu itu di JDS kan. Cuman kan gue memang dari dulu kan sebenarnya terbilang otodidak gitu, meskipun banyak sebenarnya pelajaran-pelajaran yang udah yang mestinya gue kulik gitu ya. Cuman ya gue karena gue masih bocah ya gue pelajarin apa yang gue suka aja nggak sih? Iya. Jadi emang gue kebanyakan emang dari nonton video sih. Jadi kayak gue nonton misalnya Dave Weckl gitu. Nah gue lagi Weckl banget. Ngulik Weckl banget. Terus waktu itu zamannya siapa sih? Aaron Spears gitu. Gue Aaron Spears banget gitu. Jadi emang ya mungkin itu juga yang ngebentuk permainan gue sekarang gitu. Jadi kayak gue emang ini sih sampai sekarang tuh kehausan gue akan informasi tentang musik itu masih besar banget. Oke. Gitu emang gue suka aja gitu sama sesuatu hal yang keren gitu. Wah ini
keren nih gitu, gue pelajarin gitu. Ya, keren. Itu semoga bisa menginspirasi teman-teman juga tuh. Masukan buat teman-teman di rumah kan orang suka lihat anjir gimana sih dia bisa main kayak gitu. Biasanya kan gitu pertanyaannya kan. Wah sekarang udah enak banget men. Iya, medianya lebih banyak ya. Gue Demas, siapa ya, Alsa, Excel waktu itu kan sebenarnya ya gue paling muda. Cuman kayak kurang lebih arahnya sama lah. Iya. Gitu. Kita tuh nggak semudah itu untuk dapat informasi. Belum waktu itu YouTube juga belum ya, udah ada, cuma belum segila sekarang lah gitu. Jadi bener-bener datang ke klinik drum. Oh iya. Ya terus ya itu nonton video, DVD ya, dulu gitu aja. Bener-bener dulu nyari DVD anjir. Iya benar. Nah terus perjalanan karir lu nih akhirnya lu lulus sekolah akhirnya ya udah pasti musik dong. Ya gue kan dari gue SD kelas 6 tuh gue The Session kan. Session pertama lu siapa? Session pertama gue tuh almarhum Mike Mohede. Almarhum Mike Mohede ya? Mike Mohede gue pertama kali yang ngajakin gue. Anjir itu gimana ceritanya? Kedet dulu. Kedet tahu. Kedet. Gue sering. Keyboard Kedet. Gue kan main sama Enos sama Michael dulu. Michael ya. Gue bikin band sama mereka, sama Dennis Junior juga. Nah terus ya gue sering diajakin mereka nongkrongnya tuh waktu gue bocah. Terus gue inget banget pertama kali gue diajakin session tuh sama Mike Mohede. Hancur banget tuh gue main tuh hari. hancur banget. Itu kan saya Mike ya pop gitu lah. Iya kan, ya gue belum biasa teradaptasi untuk mengiringi orang. Karena gue selalu kayak main ya solois aja. Ya, cuma waktu itu si Mike ngasih kesempatan buat gue. Ya, cuma sekali doang sih. Habis itu gue yang kedua tuh Matthew Sayers. Gue diajak reguleran sama dia. Nah di situ tuh gue mulai session. Lo sempat reguleran ya? Iya, acaranya Kaglen dulu. Iya. Gue lagi ujian nasional dulu. Anjir serius lo? Ujian nasional masih pakai seragam merah putih. Terus gue bela-belain, gue bilang sama nyokap gue, nih kayaknya gue pengen banget. Karena gue ngefans banget sama Glenn Fredly kan. Iya. Gue gimana caranya biar gue bisa ketemu Glenn Fredly gitu. Iya. Ya abis itu juga akhirnya gue sering diajakin sama Kak Glenn juga kalau event-event kecil gitu apa gue sering dilibatkan lah gitu. Iya, gila keren. Kelas 6 SD udah session. Ya, puji Tuhan lah. Iya, gitu ya. Nah terus habis itu lu sempat bikin band nih. Dulu kan lumayan terkenal nih band lo nih, Raffi and the Beat nih. Itu gimana ceritanya lo akhirnya berniat ya udah bikin band atas nama gue nih? Ini jadi Raffi and the Beat nih sebenarnya ceritanya anjing banget sih, kocak nih. Jadi iya zaman gue reguleran sama Matthew. Lo tau Bosyang dong? Tahu Bosyang. Iya kan, Bosyang kan manajerin gue. Iya. Hampir buset deh. Sampai sekarang juga gue masih jadi udah kayak bapak gue sendiri kan. Nah, dia temenan sama Bona Pascal dulu si Bosyang tuh, satu kosan mereka. Oh iya. Nah, gue nggak tahu gimana caranya si Bosyang tuh tiba-tiba punya temenan sama gue di Facebook. Udah akhirnya Bosyang message gue tuh di Facebook. Lu drummer lu ya, gue suka nih. Di Facebook anjir. Gue suka nih main sama gue suka main lo nih. Gue sekarang lagi ini juga ngerjain artis namanya Bona Pascal gitu. Ya udah si Bosyang nyamperin gue tuh ke dulu tempat gue main sama Matthew namanya Embryo di Kemang tuh. Oh iya Embryo tuh. Iya di atasnya di roof itu cari Kaglen tuh dulu. Iya benar. Si Bosyang datang, terus udah akhirnya gue main sama Bona Pascal. Gue sessionin Bona Pascal. Nah tahun itu gue juga udah sessionin Abdul tuh. Oh ya Abdul. Iya gue main sama Abdul tuh gue umur 12-13. Itu masih Abdul doang ya? Enggak udah Abdul Endovitiori. Ya dari situ tuh akhirnya kayak si Bona, saya punya lagu nih. Oh iya. Suara Timur ya. Saya punya lagu nih gitu. Ada judulnya Mendua Sepertimu dulu. Akhirnya udah diproduksi sama Yudis keyboard. Akhirnya gue isi drumnya. Tadinya mau buat albumnya Bona. Cuman kayaknya karena waktu itu gue pengen berkarir duluan. Akhirnya yaudah deh buat Raffi and the Beat aja dulu deh. Gitu. Nah dari situ tuh Raffi and the Beat. Namanya juga lo yang pikirin? Raffi the Beat? Dulu album gue yang pertama itu, yang di Amerika namanya Raffi Can't Stop the Beat kan. Nah jadi sebenarnya itu yang lanjutin dari situ aja udah namanya. Iya. Jadi Raffi the Beat. Jadi Raffi and the Beat. Berarti konsepnya itu lu aja sendiri dan yang lain session atau memang ngeband gitu? Sebenarnya karena gue tuh terinspirasi dari Barry gitu dulu. Gue pengen aja gitu punya band yang bisa main di pensi-pensi gitu kan. Akhirnya kesampaian sih. Jadi gue awal personil pertama Raffi and the Beat itu gue, Ronald Steven, Doni Justran, Bona Pascal, sama Felix, sama Bulix, iya. Gue ketemu Bulix pertama tuh waktu itu dia temannya Bosyang dari Atma, iya di situ tuh.
Dari situ ya akhirnya. Anjir, Ronald Steven itu personilnya Raffi The Beat kan. Ya, jadi waktu gue main di Embryo itu sama Matthew sama Ronald. Sama Ronald ya? Sama Oh, Ronald. iya, iya, Jadi iya. memang kayak iya, lumayan abang-abangan gue lah, Iya, abang-abangan gue di satu musik. tongkrongan lah, satu tongkrongan gitu, iya. Ya sampai berapa tahun lalu gue juga masih main sama Band-band, Ronald. ya, iya. Benar-benar. Ya jadinya akhirnya nongol lah tuh Raffi The Beat. Terus bikin karya kan. Lu album jadi waktu itu? Satu album waktu itu. Nah sekarang masih ada nggak? Di digital? Nggak ada. Ini lagi pengen gue urus sih sebenarnya. Iya. Gue kangen juga sih sebenarnya sama masa-masa Raffi and the Beat tuh. Iya kan maksudnya lu bisa mengingat anjir fase itu. Dulu kan gue bikin band itu tujuannya buat cari cewek nggak sih? Serius loh? Iya, maksudnya setongkrongannya kayak Iya, gue iya, bulik gitu iya. kan. Kita bikin band yang lagu-lagu cinta ya gitu. Emang waktu itu kan gue juga masih baru beranjak umur 12-13 tahun. Tahu cewek-cewek cakep tuh. Iya, remaja. Ada yang kayak, gue pengen gombalin cewek ini nih. Gue bikin lagu cinta ya, Lik gitu. Dari situ tuh sebenarnya. Dari situ ya? Anjir. Tapi itu juga bisa, apalagi sekarang ya. Maksudnya sekarang kan pemikirannya kayak udah berapa step di depan, nggak kayak zaman kita gitu. Jadi kan pasti Zaman lo kali, Deng. zaman gua. Bener juga sih, gua sama dia juga lumayan jauh sih anjir. Tapi sekarang kan zaman sekarang lebih gila lagi gitu. Iya, gila Jo. Tapi cerita lu sangat amat bisa dicontoh, maksudnya lu umur segitu lu udah mikirin walaupun memang ada embel-embel mau ngombalin apa segala macam, tapi maksudnya udah berpikir untuk kayak gua harus bikin karya deh, gua harus. Iya karena ya waktu itu sebenarnya lingkungan gue juga yang mendukung ke situ. Jadi kayak bos yang kan emang otaknya otak dagang aja kan. Jadi Raffi bikin apa nih ya supaya bisa dijual connect gitu. sama yang audiens kan. Kalau gue solo drum itu kayak Safri Duo gue. Maksudnya gue Safri Duo. nggak ngejual juga gitu. Iya, benar. Akhirnya udah, dan mungkin Raffi and the Beat itu salah satu batu loncatan gue untuk banyak banget kenal sama orang di industri. Di industri gitu. ya. Benar. Iya, keren. Raffi The Beat itu nanti pokoknya kalau teman-teman udah nongol di digital nanti bakal di YouTube masih ada. Di YouTube masih ada. Live-livean gitu ya. Iya, gue masih suka nontonin sih kadang-kadang. Oh iya. Mengingat ya. Banget sih. Nah setelah Raffi The Beat, lo bikin apa lagi waktu itu? Raffi and the Beat. Nah gue tuh pas zaman Raffi and the Beat, gue juga lagi session sama banyak banget orang. Oh iya, nyambi ya. Gue memang, gue main sama siapa ya? Abdul sama Matthew, Bayu Risa, terus siapa lagi ya? Indra Lesmana. Waktu itu gue main sama Indra Lesmana. Itu udah Trio Lestari? Trio Lestari kan gue baru-baru ini ya? Belum lama-lama banget lah, ya. Iya, abis itu gue punya project namanya Raffi and the Beat Experience waktu itu. Oh iya, kayak gue jadi setelah Raffi and the Beat, pokoknya gue session banyak. Terus gue umur 14 tuh gue mulai main sama si Indra. Oh oke. Gue umur 13-14 tuh mulai zamannya Red White Jazz Lounge tuh. Ya udah tuh, karena gue kan ngefans banget sama si Indra kan. Jadi emang dari dulu tuh mungkin achievement terbesar gue pada saat itu, mungkin sampai sekarang juga gue tuh bisa main sama Indra Lesmana gitu, karena as we know zaman itu kan mau main sama dia nggak gampang sama sekali. Gitu. Sampai ketemu aja susah ya. Ketemu aja susah gitu. Akhirnya waktu itu Mas Indra punya tempat buat ngejam inline dulu kan. Nah gue datang tuh dulu tiap Jumat. Oh oke. Akhirnya gue kayak sering ngejam. Terus dia mulai buka Red White. Awal Mas Indra punya program di Red White. Itu tiba-tiba gue dapet 1 BBM nih dari Mas Indra Lesmana. Kan dulu programnya gitu kan, kayak satu artis main setiap hari Rabu sama 1 bulan gitu. Iya benar. Mas Indra BBM gue waktu itu lagi kawinan kakak gue yang nomor 2. Dia BBM gue, Phil lo bisa bantuin gue nggak? Gitu. Wah, gue nggak nangkep kalau itu gue disuruh bantuin main drum gitu. Kayak gue kira bantuin apa kayak yang lain gitu kan. Ya bisa aja sih mas gitu. Iya nih gue pengen lo main di project gue segala macam. Anjing kakak gue belum selesai resepsi, gue tinggal gue iya asli. Dia kakak gue ya pas udah mau beres resepsi gitu gue langsung aku harus ketemu Mas Indra Lesmana sekarang. Akhirnya gue cabut gue samperin Mas Indra. Waktu pertama kali gue diajakin main Jazztronica, projectnya sama Kairis, dia Bang Ipar gue tuh sekarang, sama Doni Justran, sama Dames juga sempat main, Indra Dames sempat main. Udah tuh dari situ gue main sama Indra sampai hari ini. Gitu. Jadi emang, nah karena gue main sama Indra, ya musik gue pasti berkembang dong, ya kan? Maksudnya kayak banyak tahu hal baru. Raffi and the Beat gue ubah jadi Raffi and the Beat Experience. Nah personilnya mulai ganti tuh. Oke, itu siapa aja yang sesi 2-nya tuh? Sesi 2-nya tuh, pokoknya kan Raffi and the Beat tuh bongkar pasang malam, ada Agus, ada siapa. Iya benar. Nah akhirnya pas Art of Three yang pertama itu ada Raffi and the Beat Experience yang pertama sebelum jadi Art of Three. Itu ada Kevin Joshua, Abram,
Terus udah Dimas Andre tapi Oh, oke. udah si Dimas Andre, terus ada Gary Blaze, waktu itu ada beberapa deh gitu. Ya? Main di Soul Nation. Oh iya, oke. Mas Eki Pradireja kan yang produce Art of Three Iya, tuh bilang, lo cupu banget kalau ngeband gini pakai nama lo sendiri gitu. Oh, oke. Bikin nama band yang bagus, akhirnya bikinlah Art of Three. Art of Three. Oh gitu. Berarti Art of Three itu ada ini Mas Eki juga ya? Emang itu sebenarnya produknya dia secara langsung produknya dia juga gitu ya. Produk berame-rame tapi Mas Eki punya andil yang besar banget sih. Oh iya. Di Art of Three dan di gua pribadi. Iya. Nah, Art of Three itu berarti udah ngeluarin berapa album? Art of Three satu album ya? Satu album. Cuman satu album terus ya Art of Three kan gue bikin Art of Three itu karena gue lagi seneng-senengnya Robert Glasper. Oke. Nah itu sebenarnya gue menemukan jati diri gue tuh akhirnya. Kayak setelah di situ kayak ternyata gue tuh suka banget hip hop dan gue suka banget jazz. Oke. Sampai hari ini pun gue juga masih kepakainya di ranah itu gitu, di jazz, hip hop. Meskipun gue suka semua musik. Iya. Gitu, gue memang dari dulu tuh nggak pernah spesifik, wah gue nih jazz. Orang kan ngeliatnya gue jazz banget karena gue main sama Sinta. Padahal main jazz gue tuh nggak bagus-bagus banget bro. Lo suruh gue mainin kayak tradisional jazz gitu ya gue bisa aja. Cuman kalau misalnya ngomongin lo ada Sandi Winarta, ada Zulham, ada sekarang ada Hansen gitu. Wah gila mereka sih beneran jazzer men. Kalau gue tuh emang jazzer tapi gue tuh senang party. Jadi gue jazzer. Gue gimana caranya tetap bisa pumping gitu. Ya, sesuai umur gue lah mungkin. Akhirnya gue ketemu sama Robert Glasper. Maksudnya gue tahu dia. Ngeliat lah. Gue denger Glasper pertama nih kayak wah anjing nih gue banget nih musiknya nih. Dari situ tuh gue bikin Art of Three. Oh, oke. Dan sampai sekarang kalau lo perhatiin apapun yang gue bikin tuh masih satu benang merah sama Art of Three. Art of Three iya. Bunyi-bunyinya. Benar-benar. Jadi akhirnya lu menemukan jati diri lu di tengah yang tadi lu bilang lu emang dengerin semua dari dulu kan? Iya emang dengerin semua dari dulu dan gue kan emang session juga sama semua, emang gue session sama Pak Ule Patiselano gue main. Iya benar. Gue sama Trio Lestari gue main. Sampai yang sempat band-band rock segala macam gue sikat. Emang gue suka. Sekarang hip hop juga lu sikat nih kan? Emang hip hop justru dari dulu kakak gue tuh kan musiknya gitu kan. Jadi di rumah tuh channel V apa isinya tuh yang kayak Eni Ardi, terus apa gue emang hari-hari gue gitu di rumah. Jadi ya pada dasarnya gue sampai sekarang pun juga masih seneng banget untuk main semua musik. Tapi kalau lo tanya gue spesifik dan gue tahu gue bagus di situ. Gitu. Jadi karena menurut gue rada bullshit sih kalau misalnya gue all round banget nih jadi musisi. Ya mungkin lo suka sama musik, tapi udah pasti lo kelihatan lo spesifik bagus di mana gitu. Ada ya pasti ada. Ya kan? Kalau bisa mah ya tekniknya sama aja kok sebenarnya lo main apa aja ya sih. Iya benar. Cuma masalah kayak yang terbiasa sama lo hari-hari lo dengar itu yang pasti yang paling bagus lo mainin. Iya benar. Keren. Jadi ini benar mungkin yang gue tangkap jadinya kita harus bisa mengenal diri kita sendiri ya. Yes gitu. Jadi emang lo nggak perlu malu. Kan kadang-kadang kayak gue ternyata kurangnya di sini. Enggak, lo bener deh, lo cari deh, lo pasti tahu bahwa gue nih di sini nih bagusnya nih, spesifik gitu. Karena itu yang menjadi value kita nanti ke depannya. Benar. Gila, ini bisa menjadi masukan buat teman-teman nih. Seorang Raffi bisa ngomong gini nih. Ya mungkin yang tahu-tahu lu dulu kali ya. Iya. Gitu keren banget. Jadi Art of Three teman-teman bisa dengar digital ada dong. Digital ada, baru ada. Baru ada. Anjir. Cuman mau ngomong emang harus diurus kan itu. Iya perjalanan kita semua lah, maksudnya perjalanan gua sama anak-anak itu ya harus bisa didengar lah. Iya, harus dengar gitu. Teman-teman bisa dengar di Spotify, di YouTube juga ada ya. Di YouTube juga ada. Keren. Nah, habis itu lu sambil session, sambil Art of Three juga jalan, cuman akhirnya pakai Abram ke kuliah keluar. Iya, maksudnya bubarnya anak kusut semua dia waktu itu. Iya. Itu ya bubar atau ya emang vakum aja gitu ya? Enggak, kita nggak pernah bubar sih sebenarnya Art of Three. Art of Three itu emang dari dulu nih jadi visinya kan namanya Art of Three itu kita pengennya kayak pohon ini tumbuh nanti tumbuh buahnya berbuah gugur. Nah ini lagi gugur kan sekarang. Lagi fase gugur. Iya, makanya lu bikin nama band hati-hati deh. Ini sih anjing gugur beneran. Iya juga. Kita tunggu aja momennya kalau misalnya emang kita harus balik lagi pasti Art of Three bakal balik lagi sih. Iya, benar. Emang fasenya lagi ini aja. Benar. Keren. Nah, terus di tengah perjalanan ini lu membangun bisnis lu ini juga yang cukup menarik karena kan tidak banyak lah teman-teman yang berkecimpung di dunia musik atau jadi musisi, full timer musisi gitu terus akhirnya kepikiran untuk melakukan hal lain di luar musik gitu.
Itu apa waktu itu yang memacu lu untuk akhirnya kayaknya jadi entrepreneur lucu juga nih? Sebenarnya kalau gue perhatiin malah banyak lagi musisi yang udah Ya sekarang ini akhirnya banyak kan. Kalau lo perhatiin sebenarnya terutama kayak band-band metal gitu. Oh iya ya sih. Ya kan kayak Seringai apa Despot segala macam. Jadi mereka secara produk bandnya gokil banget, terus merchandising Merchandise, ya. gila Itu banget juga gitu. bisnis Iya, kan? jadi udah bisnis itu udah di luar musik tuh. Masih satu benang merah cuma di luar musik. Benar. Nah, cuma kalau Bakmi ini, si Demi ini emang awalnya temen dua namanya Wale. Dia waktu itu cabut kuliah ke London, sekolah di London. Nah dia pengen abis dia balik dari London udah punya bisnis yang jalan lah waktu itu. Nah akhirnya si Wale sama Luhur partner gue ini dua orang dia kepikiran untuk bikin bakmi. Nah di tengah-tengah itu tiba-tiba di tengah-tengah perbincangan itu ada gue di situ. Terus gue bilang kayak gue ikutan deh Jo gitu. Gue ikutan. Nah akhirnya sebenarnya dari situ awalnya kita jualan di Gojek dulu. Oh oke ya. Karena jualan di Online Gojek aja. yang di kantor kita sebelum yang ini nih, kita di rumahnya Luhur. Oke. Jadi jualan Gojek nggak laku. Jadi nggak laku di Gojeknya kayak, akhirnya gimana nih ya supaya demi bisa kejual gitu ya. Akhirnya waktu itu gue ngomong ke temen gue waktu itu yang mengelola ada compound di daerah Dharma Wangsa kan, di Plus pertama kali. Nekat aja deh. Gitu. Sama ada satu partner kita lagi namanya Michael Killian. Nekat aja deh gitu. Kita buka outlet deh. Gitu. Dan dari situ nggak taunya dapat respon yang bagus dari masyarakat. Akhirnya ya sampai sekarang. Ya. Tapi yang menurut gue menarik, maksudnya kan lu kan lumayan musikal banget gitu, seniman gitu. Waktu itu apa yang mendasari pemikiran lo kayak coba berbisnis? Tadi yang lu bilang, gue join deh Jo. Ya, gue tuh suka hal baru. Gue suka hal baru. Jadi kayak sebenarnya bisnis Demi itu bukan bisnis pertama gue. Gitu. Jadi sebenarnya ada beberapa pekerjaan yang memang sama nyokap gue tuh dikasih ke gue dari dulu. Gitu. Misalnya kayak meskipun belum ada yang goal ya, cuman kayak gue tuh sering disuruh ketemu sama klien nyokap gue, terus kayak ya mungkin nyokap gue udah menyiapkan juga lah gitu kan. Kan gue waktu itu kan gue pengen kuliah ke luar sebenarnya. Gue tuh pengen kuliah ke Amerika kan. Kuliah musik. Iya, kuliah musik. Cuman nyokap gue kayak, nggak usah lo, ini aja dulu, karir dulu lo, tamatin di sini, ambil lo make it, baru lo nanti sekolah. Karena menurut nyokap gue, ini perspektif nyokap gue memang rada ekstrim ya. Menurut gue itu bisa dibalik. Gitu, nanti aja lo, kalau misalnya lo udah make it, baru lo kuliah. Jadi gue masih ada nih ambisi buat gue nanti belajar gitu. Oh gitu. Iya. Agak beda ya, biasanya orang kan belajar dulu, baru akhirnya lo make it karir lo sebenarnya gitu. kalau dilihat mungkin nyokap gue ada benernya juga gitu. Jadi waktu itu lo karir gue lagi lumayan naik bagus. kan, lagi nanjak lah. Nanti lo cabut, lo mesti mulai dari awal lagi. Mendingan lo coba hal baru aja nih gitu. Waktu itu nyokap gue support lah deh kalau lo mau bikin bisnis segala macam. Karena dulu gue tuh udah punya bisnis sebenarnya, gue punya kebab Baba Raffi tuh nggak lo? Oh iya. Tapi bukan punya Raffinya itu bukan gue ya. Jadi yang punya yang Baba punya Raffi itu anaknya nama Raffi juga. Iya. Nah dulu nyokap gue pernah satu hari datang ke rumah nih, mama punya oleh-oleh buat kamu nih. Gitu. Tuh lihat gerobak Jack. Serius lo? Iya oleh-oleh gerobak itu sama daftar franchise-nya. Sama sistemnya apa gimana segala macamnya. Di situ tuh gue pertama kali belajar. Tapi tuh gue nggak gue urusin. Orang gue nggak mau. Waktu itu gue lagi seneng-senengnya manggung. Iya benar. Umur 16 tahun gue waktu itu soalnya kan. Oh iya. Seneng-seneng manggung, lagi punya art of Iya, pertama lagi kali. Bodo amat lah. Urusin deh gue nggak mau. Gue lagi menikmati karir gue nih. Gitu. Ternyata tapi masih ada sinerginya lah dari hari itu sampai hari ini gitu. Ada hikmahnya ternyata ya. Gitu. Tapi maksud gue tadi kan makanya gue bilang lumayan musikal kan lu, jadi kayak untuk anjir masa gue jualan sih gitu. Lu kayak bodo amat deh. Iya bodo amat sih. Gue suka duit. Itu semua orang pribadi. Enggak ya pasti, tapi emang bukan masalah uangnya doang sih gitu. Jadi kayak begitu gue ada di keluarga Demi ini, banyak banget hal baru yang gue pelajarin gitu. Jadi di musik gue pun juga kepake banget gitu. Gimana sih cara lo nge-branding diri lo? Benar. Gimana caranya lo berhadapan dengan orang yang non musikal? Ya. Karena beda banget kan lo menghadapi musisi tuh seru gitu. Maksudnya punya satu kesamaan lah kurang lebih nggak sih? Lo bisa kebaca lah senyebreng-nyebrengnya lo masih bisa. Nah tapi kan kalau orang-orang non musikal ini yang ketemu tenan baru lah, nanti lo mesti kayak ketemu beberapa orang yang memang jauh banget dari dunia entertainment.
Nah di situ banyak banget pelajaran baru Belajar buat ya? gue. Nah, Yes. tapi mungkin itu juga yang membuat lo berubah, maksudnya jadi karakter lo yang sekarang ya? Ya sedikit banyak lah, gitu sedikit banyak memangnya gue di Demi ini lumayan dapet apa ya, dapat power baru lah. Maksudnya dalam arti gue punya ilmu baru lah gitu buat gue menjadi bekal gue ke depannya gitu. Iya. Keren. Ini semoga bisa menjadi masukan buat teman-teman nih. Karena kuncinya adalah belajar hal yang baru terus ya. Kayak di awal gue bilang gue coba aja masalah nanti zong sih urusan belakangan sih. Yang penting udah masuk dulu ya. Udah Coba dulu pokoknya dulu nyebur sekalian deh. Iya. Kayak gitu sih. Keren banget tuh, Vi. Nah, kedepannya apa lagi nih bisnis yang udah lo rencanakan? Apakah ada yang baru? Ya, so far sih gue malah kan gue lagi bikin album sama Kenny, Anka, sama Meter Mouse itu. Oke, itu lo bikin band berarti? Ya pokoknya Atau per iya project bikin band. Band gitu Ya kan pokoknya musik gue tuh masih tetap harus berjalan maksimal lah gitu karena kan gue under Berita Angkasa juga. Oh, oke. Ya kan gue under Berita Angkasa, gue masih banyak pertanggungjawaban yang memang harus gue selesaikan di album gue. Dan memang gue sekarang kan 2 base rencananya Jakarta Bali. Ya. Gue lagi bikin band di Bali juga sama Kevin Swandi sama Kuba, gue pengen ngajak Mas Jeko juga sih rencananya gitar. Oh, iya. Jadi di musik sih lagi banyak nih agenda gue gitu. Kalau buat di Deminya sendiri, gue di Demi kan sebenarnya marketing partners kan. Jadi memang gue tinggal tunggu teman gue kayak, lo tolong dong cariin tempat buat di mana segala macam. Itu kerjaan gue nanti tuh yang ngelobi. Sesuai job desk masing-masing. Sesuai job desk masing-masing. Iya. Keren. Gila, tapi gokil sih lo jadi, maksudnya musik tetap jalan tapi ya lu punya hal baru lagi lah. Iya, nggak bisa sih gue emang musisi sih. Jadi tapi gue waktu itu sempat ngobrol sama David Naif tuh. Iya. Kan dia punya Union Well juga kan. Oh iya ya kan. Nah, dia tahu gue punya Demi. Terus kayak, gimana Demi lo gitu. Terus gue sempat jawab ke dia, gue bilang, iya nih mas, gue alhamdulillah banget nih gue ada sampingan sekarang gitu. Terus dia marahin gue malah kayak, lo nggak bisa bilang itu sampingan. Semua kerjaan lo tuh harus lo prioritaskan. Nah itu bener juga sih. Jadi menurut gue bener juga tuh jangan ada kata-kata sampingan. Semuanya harus maksimal. Iya. Bener. Gila, keren. Itu kunci tuh ya kunci. Nah balik lagi ke musik nih. Gue penasaran juga nih. Selama lo tadi sepanjang perjalanan karir lo lah, itu berarti kan banyak banget referensi yang lo dapet nih. Drum hero lo siapa? Drum hero gue, wah banyak banget sih men. Tapi ya sebenarnya kalau gue tarik mundur lagi nih, gue tuh banyak banget terinfluence sama Sandi sama Ryan. Oh iya? Iya, sama Sandi Winarta sama Mas Ryan. Gue banyak banget gue terinfluence sama mereka di awal. Nah kalau sampai sekarang sih mungkin kalau dari luar negeri ya yang gue demen banget gitu, gue suka banget Ronald Bruner Jr. Gue suka banget gue. Tapi kalau misalnya yang mempengaruhi, karena kan dulu kan yang gue tonton kan di festival mereka berdua doang, ada Sandi Ryan. Ya udah jadi mereka berdua sih sebenarnya punya pengaruh besar banget sama permainan gue. Oh gitu ya. Jadi menjadi ya influence terbesar lo ya. Iya. Keren. Waktu itu tapi pas, nah tipikal orang kan ada yang terinfluence pengen jadi seperti dia mainnya, ada yang kayaknya ada beberapa aja deh yang gue ambil atau ya udah yang penting gue suka aja tapi ya udah gue tetap jadi gue. Enggak sih, kalau gue dulu zaman gue Ryan banget. Bener. Zaman gue lagi Sandi, gue Sandi banget. Apalagi gue sempat gantiin Sandi di WLW waktu itu. Oh iya kan? Ya. Itu gue waktu Mas Indra nelfon gue, lo bisa nggak main sama LLW? Waktu itu Sandi lagi berhalangan. Terus kayak, wah anjing, gue bilang gue gantiin Sandi Winarta gimana caranya pak? Tuh orang kan jagonya gue, aduh. Sampai hari ini aja ya kalau perhatiin gue masih kayak, wah Shifu anjir, dia gila main orang main drumnya. Akhirnya gue main, terus gue mencoba untuk seperti Sandi Winarta. Waktu itu gue sampai kayak rubah posisi drum gue, sampai tuningan iya. Terus waktu itu Mas Indra juga rada-rada gila main waktu itu. Jadi gue main sama LLW, kagak ada latihannya pertama kali. Serius iya, jadi waktu itu kayak udah mepet waktunya. Terus gue bilang, mas nggak mungkin lah nggak ada latihan. Gue bilang, kan ini lagunya nggak 4/4 juga. Ini maksudnya lagunya banyak yang susah kan. Akhirnya yaudah deh gini aja. Lo sore-sore main ke kantor gue aja, main ke inline kan. Dulu kan studi Mas Indra. Oh, cuma nyobain form doang, nggak ada Berry juga. Oh. Akhirnya cuma nyobain, ini ntar gini ya. Udahlah, harus maksudnya udahlah gue yakin bisa lah, lo pasti bisa gitu. Udah di Amerika tuh pertama kali. Pas cek sound gue berantakan banget men.
Oh ya. Terus kayak gue kan nervous banget Iya. ya, gimana sih gue main sama Barry, idola gue banget, Mas Indra juga idola gue banget. Ini lu gantiin idola lu juga. Gue gantiin Sandi juga waktu itu. Pas Jackson gue kayak, wah anjing gue hancur banget nih gimana ya. Akhirnya Mas Indra manggil gue waktu itu kayak, Raf lo main kayak biasa lo aja gitu. Kayak lo biasa main di Jazztronica aja. Lo hajar kenceng, lo pukul aja tuh drum kenceng gitu. Akhirnya gue pede dong dari situ. Akhirnya gue balikin lagi ke cara gue main biasa. Akhirnya berjalan dengan baik hari itu. Jadi ya akhirnya sempat ada album juga kan. Yang waktu itu gue sama Kairis bareng tuh masuknya. Oh iya ada Kairis ya. Gitu ya. Keren. Jadi Mas Sandi sama Mas Ryan ya. Sandi sama Ryan gila sih gue. Sampai sekarang juga masih banyak banget sih. Hormat gua ya. Iya kayak main pop gitu, gue suka banget gitu. Jadi style Ryan, tuningan drumnya gitu. Kalau udah buat yang jazz susah gitu ya udah Sandi lah udah. Bener. Nah Vi, ini mungkin ya sebelum mengakhiri ini, gue suka nanya juga teman-teman yang lain nih. Mungkin boleh nggak lo memberikan masukan 3 kesukaan dan 3 kedukaan lo selama berkarir di dunia musik? 3 kesukaannya. Wah. Gue jadi flashback. Ya tahun ini tuh gue 18 tahun gue kan di industri. Tadi gue 18 tahun ya, 18 tahun berkarir di industri musik. Ya maksudnya itu cukup bukan umur yang panjang lah. Maksudnya banyak senior yang jauh lebih banyak. Cuman selama 18 tahun ini gue ngeliat ya sukanya bahwa di musik ini nge-build gue untuk menjadi karakter gue yang sekarang. Terus lingkungannya juga seru-seru banget gitu. Terus apalagi ya, intinya sebenarnya di musik ini gue dapat banyak banget relasi. Itu yang kepake sama gue sebagai gue menjalankan sesuatu yang di luar musik. Jadi gue ngerasain banyak banget hal yang gue dapat dari musik tapi bisa gue manfaatkan di hal yang non musikal. Ya bersinergi dengan yang lain juga. Kalau dukanya sih, ya dukanya itu ya lo butuh sacrifice, lo harus latihan. Itu udah nggak bisa ditawar deh menurut gue. Karena banyak banget ya gue nggak tahu ya seberbakat apa sih orang sampai lo bisa nggak latihan. Kayaknya nggak mungkin karena itu udah masalah motorik. Iya motorik. Udah masalah motorik apalagi lo main drum gitu. Ya lo harus latihan semaksimal mungkin. Terus ya lo harus. Gue dulu pernah punya masalah sama attitude. Gitu. Jadi memang waktu itu kan gue masih bocah. Terus gue masih suka si anak-anak jidat tuh. Latihan telat apa segala macem. Terus juga waktu itu ya gue masih membutuhkan karakter lah. Waktu itu gue masih umur 15-16 tahun gitu ya kayak harus ragu aja gitu kan. Nah cuman sebisa mungkin lo ya tetap harus jadi diri lo sendiri. Tapi lo kooperatif aja sama kerjaan lo deh. Ya itu mungkin salah satu bentuk yang harus dikorbankan dan emang jadi bekal juga. Melawan ego ya, Yang ketiganya ya kuat-kuat imannya dia bang. Sih kalau misalnya. Apa tuh itu agak rancu ya pas itu ya? Iya memang. Ya, tapi nggak di semua nggak semua musisi itu nakal. Karena gini ya, gue malah ngeliat sekarang nih musisi makin kesini makin baik-baik gila. Alim-alim ya. Iya, lo lihat dulu caur-caur pak. Kalau sekarang musisi semua makin gue ngeliat wah. Jadi musisi bener-bener udah bisa dilihat sebagai pekerjaan yang menjanjikan sekarang tuh karena lo lihat anak-anaknya profesional banget sekarang. Terus rata-rata multi instrumentalis. Itu dia mamanya lo. Yang ketiga lo harus ini sih branding diri lo dengan sebaik-baiknya. Anjir, marketing. Iya. Benar market. Branding diri lo sebagai lo diri karena apa? itu menurut gua sebenarnya bukan pengorbanan sih gitu ya. Itu lebih kayak apa aja sih yang mesti lo siapkan gitu ya. Yang memang butuh pengorbanan, butuh kayak ini kan non musikal sebenarnya hal kayak gitu. Dan yang itu juga kadang bukan banyak sih, ada beberapa musisi yang nggak notice sampai situ ya. Sekarang mulai banyak. Sekarang udah mulai banyak. Makanya gue makin kesini nih, gue banyak banget sih kagum sama teman-teman gue gitu. Mungkin ini gue buka aja ya, gue kadang-kadang kalau misalnya nongkrong sama musisi gitu ya, saling kadang-kadang ya itu biasa lah gosip segala macam. Tapi kalau misalnya udah ngomongin masalah kayak ngeritik profesi orang gitu ya, kayak misalnya kayak wah lo drummer tapi lo sekarang misalnya lo bikin YouTube apa segala macam terus lo kenapa jadi katro gini sekarang apa itu duit anjing lo belum tentu bisa kayak mereka gitu lo support mestinya gitu lebih ke situ sih benar-benar keren itu masukan dari Raffi. Jadi teman-teman tadi jangan lupa untuk menerapkan semua yang disebutin sama Raffi karena
itu kan dari perjalanan hidup lu juga kan. Sudah terlihat gitu. Ya yang bagusnya diambil, yang jeleknya dibuang lah. Benar. Buat teman-teman yang tahu Raffi dulu, ya udah itu Raffi yang dulu ya. Sama aja, gua masih sama aja, masih tetap ya 11 12 lah. Bedanya gue sekarang ya gue juga nggak muda-muda amat sekarang, udah 24 juga gitu. Kayaknya. Udah tampilan juga udah makin Ya konyol lah kalau gue masih kayak dulu ya. Masa gue kayak masih minta bokap gue iketin tali sepatu gitu kan ya, udah gila gitu gue namanya kalau kayak gitu. Benar. Keren. Oke Devi, thank you banget sudah hadir di Serundeng. Akhirnya nih setelah berbulan-bulan kita janjian nggak akhirnya kita ketemu juga. Soalnya Raffi sekarang udah base-nya udah di Bali sama di Insya Allah. Jakarta. Insya jadi Allah. emang ini adalah waktu yang tepat ternyata, alhamdulillah ya. Yoi. Oke Devi, thank you banget sudah Siap. ngobrol-ngobrol, sudah berbagi Thank ceritanya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah. Bisa menjadi masukan buat teman-teman yang mungkin baru mau masuk dunia musik. Ataupun mungkin sudah ada di dunia musik cuman bingung mau kemana, harus bagaimana gitu kan. Ya banyak, ya maksudnya channel lo juga bisa memberi banyak inspirasi lah gitu. Banyak perjalanan musisi yang lo ambil bagusnya, lo buang jeleknya, udah itu aja. Karena kan pasti perjalanan setiap orang beda-beda. Yes. Sampai berada di titik ini gitu. Oke teman-teman, jangan lupa untuk terus menyaksikan Serundeng. Jangan juga lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatan. Semoga kita segera bebas dari pandemi Covid ini. Dan kita bisa kembali manggung ya. Udah kan, udah mulai ada. Ya. Semoga makin membaik. Semoga makin membaik lah ya, bisa ketemu lagi. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di Serundeng. Seru-seruan bareng Laudeng. Vi, thank you banget ya.